Seperti yang sudah bos beritahu, hari Sabtu hotel terlihat sibuk. Ballroom kenanga yang sudah mewah terlihat menjadi luar biasa dengan hiasan yang sangat luar biasa. Para karyawan di briefing khusus mengenai acara malam ini. Menjelang sore para pencari berita sudah mulai berkerumun di depan hotel. Tamu undangan yang sebagian besar dari kalangan atas dan juga pesohor negeri ini mulai berdatangan satu persatu membuat kehebohan di luar maupun dalam hotel. Dan akhirnya sekitar pukul 8, sang pangeran datang sambil menggandengkan sang putri di depan para wartawan seolah tanpa berkata mereka telah memproklamirkan hubungan mereka. Walaupun aku sudah mempersiapkan diri untuk hari ini, tapi tetap saja melihat mereka berdua bergandengan sedikit melukaiku, sekaligus kembali menyadarkanku untuk bangun dari mimpi. Mata kami saling menatap untuk beberapa saat ketika mereka berjalan melintasi lobi. Dia terlihat luar biasa tampan dengan pakaian resmi yang melekat pas membalut tubuhnya yang atletis, dan sang putri tak kalah terlihat luar biasa dengan gaun yang aku yakin harganya bisa mencapai gajiku selama setahun, dan senyum menghiasi wajah cantiknya. Pangeran memang cocoknya dengan seorang putri, ucap Santi sambil menghela napas berat terdengar patah hati, membuatku memalingkan pandangan dari bos. Iya, yang dikatakan Santi memang benar seorang pangeran memang seharusnya dengan seorang putri bukan dengan Cinderella. Manis bercampur pahit dari kopi yang kusesap menghangatkan tenggorokanku memberi sedikit kenyamanan. Jam kerjaku telah berakhir, tapi kepala dan hatiku sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja jadi aku memutuskan untuk naik ke rooftop setelah sebelumnya membeli segelas kopi. Ya, saat ini aku memerlukan kafein agar pikiranku bisa kembali lurus, dan ini cukup berhasil. Semilir angin malam, segelas kopi, dan pemandangan gemerlap lampu jalanan ibu kota sedikit membuat hatiku tenang, hingga otakku bisa kembali berpikir jernih tentang apa yang baru saja terjadi. Aku tahu kamu akan berada di sini. Aku menatap ke belakang, kulihat bos berdiri di sana dengan senyum rupawan seperti biasanya. Satu tangannya dimasukkan ke dalam saku celana, satunya lagi menenteng jas yang tadi dia kenakan. Aku hanya mengangkat bahu sebelum kembali menatap jalanan. Aku merasakan dia berjalan mendekat dan tiba-tiba sesuatu tersampir di bahuku membuatku tersentak. Dingin, ucapnya sambil membetulkan letak jasnya di bahuku. Tidak begitu dingin. Aku meraih jas tapi tanganku dihentikannya. Kamu tidak merasakannya karena hati kamu sedang panas kan? Dia menatapku dengan senyum jahil. Bukan karena hatiku yang panas, tapi karena kopi ini, jawabku sambil berbalik kembali menatap jalanan. Dia berdiri di sampingku ikut menatap jalanan selama beberapa saat sebelum akhirnya mengubah posisinya menjadi miring menghadapku. Bukannya aku tak tahu kalau matanya menatapku penuh selidik, tapi aku pura-pura tak terpengaruh dengan itu. CKK, lebih baik aku menikmati kopiku saja. 1 menit. Aku kembali menyesap kopiku berusaha mengabaikannya. 2 menit. Oke, aku sudah mulai risih ditatap seperti itu. 3 menit. Aku sudah tak tahan lagi. Apa? Tanyaku sambil menatapnya yang kini mulai tersenyum. Kamu marah? Marah? Marah kenapa? Aku kembali menatap ke depan sambil menyesap kopi. Hei! Kenapa aku harus menghindari tatapannya? Karena acara tadi, tapi aku sudah meminta izin darimu, ingat? Bos, tidak harus meminta izin dariku. Dia terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata, tentu saja aku harus memberitahumu, cause you are my Cinderella. Karena kamu adalah Cinderellaku. I'm not. Saya bukan Cinderellamu. Yes, you are. Ya, kamu adalah Cinderellaku. In your dream. Dalam mimpimu, aku kembali menatap ke depan dengan kesal. Kenapa kamu tidak mengakui saja kalau kamu marah, kamu cemburu melihatku dengan perempuan lain? Kenapa saya harus marah? Oke, emosiku kini sudah tersulut. Kalaupun iya, apa itu akan berpengaruh? Aku mantapnya yang terdiam menatapku. Tidak kan? Jadi, buat apa saya marah toh itu hak kamu, bos, untuk menemani calon tunangan yang ulang tahun, lanjutku dengan penekanan pada kata calon tunangan. Mantan calon tunangan. Big Boss sudah menyetujuinya? Dia mengeluarkan bungkus rokok dari saku celananya kemudian menyulut sebatang rokok, dia terdiam sambil menghisap rokok kemudian menghembuskan asapnya. Belum. Bagaimana kalau mereka tak setuju dan tetap meneruskan perjodohan ini? Hening, tak ada jawaban. Aku kembali menyesap kopiku sebelum kembali berkata, saya memang baru mengenal, bos, tapi saya tahu kalau, bos, adalah anak yang berbakti.
Bos selalu mengikuti apa kemauan orang tua meski itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau harapkan. Semilir angin malam terasa dingin mengelus tubuh. Jadi saya pikir, percuma, bos, menentang perjodohan ini kalau pada akhirnya orang tua, bos, kekeh melanjutkan perjodohan ini, dan bos tidak akan berani untuk menolaknya. Dia terdiam sesaat menatapku sebelum kembali menatap ke depan sambil menghisap rokok. Sikunya ditumpukan di beton pagar pembatas membuatnya menjadi sedikit membungkuk. Matanya terlihat menerawang menatap jalanan ibu kota yang sudah tak seramai tadi. Tapi hingar-bingar lampu-lampu gedung, lampu Monas yang terlihat di kejauhan berubah warna tiap menit, lampu reklame, dan lampu jalanan masih menghiasi malam ibu kota di antara dinginnya udara malam. Tidak bisakah kamu menjadi Cinderella untukku? Aku menatapnya terkejut dengan pertanyaan tiba-tiba itu. Dia menatapku dengan sungguh-sungguh membuatku tersenyum sambil menghela napas. Tidak bisa, karena kisah kita berbeda dengan kisah Cinderella, jawabku. Bisa kulihat kerutan halus di antara kedua alisnya, menandakan kalau dia bingung dengan jawabanku. Pangeran di Cinderella tidaklah seberbakti, bos, dia dengan terus terang menentang permintaan orang tuanya untuk dijodohkan dengan putri dari negeri seberang. Cinderella datang ke pesta itu dan pangeran jatuh cinta pada pandangan pertama. Dengan bermodalkan 11 sepatu kaca yang ditinggalkan Cinderella, dia mencari gadis yang dia cintai ke seluruh negeri hingga semua orang mengetahui siapa gadis yang dicintai sang pangeran. Cinderella tidak melakukan apapun, bos. Dia hanya duduk diam sampai pangeran datang menjemputnya. Aku menatapnya yang masih terdiam menatapku. Jadi sekarang kita tahukan apa perbedaan kisah Cinderella dengan kisah kita? Dan saya tidak ingin membuat, bos, menjadi anak yang tidak berbakti. Aku tersenyum sambil membuka jasnya. Terima kasih untuk jasnya. Saya pulang dulu, bos. Assalamualaikum. Aku berjalan meninggalkannya. Ya, aku harus kembali menarik garis tegas di antara hubungan kami kalau tidak akulah yang akan terluka. Kirana Az-Zahra. Serunya membuatku berhenti kemudian berbalik menatapnya. Apa kamu siap kalau seluruh negeri tahu kamu yang kupilih menjadi Cinderellaku? Aku hanya bisa menghela napas mendengar pertanyaan itu. Pangeran tak pernah bertanya kepada Cinderella, dia siap atau tidak karena pangeran akan berada di samping Cinderella dan melindunginya. Tapi bos, aku terdiam beberapa saat menatapnya yang juga menatapku dalam. Apa bos akan menjadikan saya sebagai Cinderella perebut tunangan sang putri? Bisa kulihat dari keremangan cahaya malam dia kembali mengerutkan alisnya, khas seorang caraka benua ketika sedang bingung. Setelah kejadian malam ini, begitu banyak mata yang melihat penampilan kalian berdua, ditambah lagi wartawan yang meliput bisa saya pastikan saat ini berita tentang kalian sudah tersebar di dunia maya dan besok akan menghiasi seluruh pemberitaan. Jadi apa namanya saya kalau tiba-tiba bos mengumumkan tentang kita, setelah secara tidak langsung, bos, mengumumkan tentang kalian. Apa kita adalah kata yang tepat? Karena selama ini tidak pernah ada kita di antara kami, yang ada hanya bos dan bawahannya. CKK, aku benci diriku sendiri. Jadi, katakan padaku apa yang harus aku lakukan? Suaranya terdengar putus asa, membuatku kembali terdiam menatapnya. Sebelum bos bertanya apa saya siap, sebaiknya bos bertanya pada diri bos sendiri, apa yang sebenarnya bos mau? Apa bos siap dengan segala konsekuensi yang akan diterima seandainya, bos, membatalkan pertunangan itu? Kami sama-sama terdiam beberapa saat. Malam semakin larut dan cuaca semakin dingin, dan kami masih berdiri di bawah gelapnya malam berselimut keheningan dan hembusan angin malam. Suara ponsel membuyarkan keheningan di antara kami. Oka datang menjemputku, ucapku setelah mematikan panggilan itu. Saya pulang dulu, assalamualaikum. Dengan cepat aku meninggalkannya yang masih berdiri mematung. Sebetulnya bukan hanya dia yang harus bertanya pada dirinya sendiri, tapi aku juga, ya, pertanyaan itu lebih tepat ditujukan kepadaku bukan padanya. Apa aku siap seandainya mendobrak semua prinsipku tentang pangeran? Karena sepertinya imunku sudah benar-benar kalah dari virus pangeran kali ini. Kenapa lo masih sok jual mahal sih, nah? Kalau lo suka ya tinggal bilang suka daripada nanti nyesal. Tidak segampang itu juga, banyak yang harus gue pertimbangkan. Karena status kalian berdua yang berbeda. Aku mengangguk membuat Siska menghela napas. Saat ini kami duduk di teras lantai 2 rumahku setelah sebelumnya aku mencuci baju sambil bercerita tentang kejadian beberapa hari yang lalu kepada Siska. Tidak ada yang salah dengan status kalian, lo terlalu paranoid dengan itu semua.
Lo cuma melihat kisah-kisah Cinderella yang gagal saja, padahal ada juga kok yang happily ever after kayak di dongengnya. Misalnya, jangan jauh-jauh deh. Nia Ramadhani. Mereka bahagia-bahagia saja sampai sekarang tidak pernah ada gosip miring tentang mereka. Lo bandingin gue sama Nia Ramadhani? Apa salahnya? Ya salahlah. Lo kalau mau bandingin itu harus apple to apple, jangan apple sama kesemek kayak gue. Hahaha. Lo tahu kenapa pangeran jatuh cinta pada Cinderella pada pandangan pertama? Siska terdiam kemudian mengangkat bahu. Karena dia cantik. Begitu juga Nia Ramadhani, yang suka bikin insecure, makemak dan jomblo kayak kita dengan bodinya yang oke, dan lo juga harus tahu bapaknya dia itu pernah menjabat sebagai wakil ketua DPRD DKI, jangan lupa dia juga artis papan atas dengan penghasilan selangit. Nah, lo mau bandingin gue yang cuma bubuk rengginang dalam kaleng engkong gue ini sama dia yang kue nastar premium? Yang benar saja, sis. Sepertinya Siska akhirnya mengerti. Dia terdiam sambil menatapku beberapa saat sebelum akhirnya matanya menyipit tajam, membuatku mengerutkan alis. Gue benci sama orang-orang seperti lo. Serunya dengan gemas membuatku membelalakan mata bingung melihatnya. Gue? Lo benci sama gue? Kenapa? Aku benar-benar bingung melihat reaksinya. Siska kini menghela napas berat dengan mata masih mentapku tajam. Cewek seperti lo, yang tidak sadar atau pura-pura tidak tahu kalau mereka cantik. Aku benar-benar bingung dengan apa yang diucapkan Siska. Kalau dipikir-pikir lo itu seperti punya sindrom Cinderella yang tidak pernah sadar kalau lo itu cantik yang bisa bikin cowok lepek-lepek. Sindrom Cinderella itu buat perempuan lemah yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu berharap pertolongan dari orang lain, terutama pria. Sorry Dori Nori, tapi gue enggak kayak gitu. Ya terserahlah, intinya sama saja, si Cinderella juga tidak sadarkan kalau dia cantik. Nah, sama kayak lo yang gak nyadar kalau lo tuh punya aset yang selalu bikin cowok-cowok suka sama lo. Ya, gue tahu, gue gak jelek-jelek amat, tapi... Hey, Julaiha. Menurut lo kenapa waktu SMA, lo dibenci sama hampir setengah cewek-cewek di sekolahan? Aku terdiam berpikir. Karena gue anak kesayangan guru-guru. Bukan sombong, tapi kepintaranku di atas rata-rata jadi aku cukup disayang guru waktu sekolah dulu. Iya, itu salah satu alasannya juga sih, tapi yang pasti bukan itu alasan utamanya. Karena gue sering berantem sama mereka. Aku mengingat kalau zaman sekolah dulu, aku sering bertengkar dengan teman sekolah, terutama cewek yang hobinya nyinyir. Hei, jangan salahkan aku. Salahkan saja mereka yang mulutnya seperti kaleng rombleng, dan aku paling benci ketika mendengar seseorang menghina atau merendahkan orang lain, alhasil walau kesayangan guru aku pun kerap kali keluar masuk ruang BP. Ya itu juga, tapi bukan itu. Aku kembali mengerutkan alisku berpikir. Lo, beneran tidak tahu? Siska kembali bertanya, wajahnya terlihat kesal menatapku. Dia menghela napas panjang sebelum dia kembali menatapku serius. Karena hampir semua cowok cakep bin keren yang ada di sekolahan suka sama lo. Gue. Aku menatap Siska tak percaya dengan apa yang dia katakan. Tuh kan. Lo nggak tahu kalau banyak cowok yang suka sama lo? Ya, mana gue tahu kalau mereka nggak ngomong. Mereka mau ngomong gimana kalau lo nya jutek habis? Ya, berarti mereka tidak suka sama gue, kalau belum apa-apa sudah menyerah karena gue jutek, padahal kan gue gak jutek. Gue baik kok, ramah. Siska mendeci mendengar ucapanku. Elo? Ramah? Aku mengangguk menjawab pertanyaan Siska seolah tak percaya. Nah, lo tuh kalau lihatin cowok mata lo itu kayak mengeluarkan laser, jadi gimana tuh cowok-cowok mau nembak lo kalau belum apa-apa udah dipelototin? Berarti mereka nggak serius, belum apa-apa udah nyerah. Nah, sekarang ada yang tidak menyerah, terus dekatin lo, jagain lo. Walau sudah dijutekin, sudah ditolak berkali-kali, dan dia tahu juga kalau pacaran sama lo berarti dia mengecewakan orang tuanya, terus kenapa lo masih nolak? Padahal gue yakin lo nya juga sukakan sama dia. Aku membuang napas berat. Karena gue tahu kalau gue menjalin hubungan dengan dia, itu juga tidak akan gampang buat menjalaninya. Aku menatap langit cerah pagi ini, pakaian yang tergantung melambai tertiup angin memberi sedikit kesejukan. Jujur bukan gue tidak suka, sis. Gue bukan ABG labil yang tak tahu tentang perasaan gue sendiri.
Gue sadar dan tahu kalau gue juga suka sama dia, walau berkali-kali mencoba menguburnya, tapi yang namanya perasaan tidak bisa dihilangkan begitu saja. Terus kenapa lo tidak coba saja? Nah, tidak ada salahnya kan? Aku kembali terdiam kemudian menghela napas berat. Terlambat, semua terlambat. Setelah kejadian Sabtu kemarin, semua orang kini sudah mengetahui hubungan mereka dan gue yakin pemberitaannya sudah di mana-mana. Aku terdiam beberapa saat mengingat ucapan bos yang mengatakan setelah pesta ulang tahun ini dia akan meminta perjodohan dirinya dibatalkan. Tapi setelah melihat banyaknya wartawan yang hadir aku jadi berpikir mungkin ini salah satu usaha dari orang tuanya agar bos tidak lagi bisa lari. Mengingat hubungan mereka kini telah diketahui halayak umum. Tidak ada. Aku menatap Siska tak mengerti dengan ucapannya yang telah menyadarkanku kembali dari lamunan. Apa yang tidak ada? Tidak ada satupun berita tentang hubungan bos lo sama cewek itu. Aku menatap Siska tak percaya. Iya, lo tahu kan emak-emak kita hobinya nonton acara gosip selain nonton drakor? Jadi ya, sebagai pengangguran sejati dan anak berbakti gue ikutan nonton bareng mereka dan tidak ada satupun berita tentang hubungan bos lo sama tunangannya. Calon tunangan. Iya, calon tunangan. Siska tersenyum jahil menatapku. Masa sih tidak ada sama sekali? Aku kembali bertanya tak menghiraukan senyum jahilnya. Ada, tapi cuma membahas tentang artis-artis yang datang ke acara ulang tahun salah satu selebgram yang terkenal dengan sebutan Crazy Rich itu. Masa hanya itu? Ini kan Caraka Benua, sang pangeran perhotelan Indonesia yang hubungan asmaranya dengan beberapa artis dan model papan atas selalu menjadi perbincangan hangat di setiap acara infotainment. Jadi, nah, semua belum terlambat, ucap Siska membuatku kembali menatapnya. Seperti yang lo bilang, perempuan itu masih calon tunangan yang dijodohkan oleh orang tuanya, bukan tunangan pilihannya sendiri. Kesempatan lo masih jauh lebih besar untuk mendapatkannya daripada perempuan itu. Soal restu orang tuanya sambil jalan, pelan-pelan lo yakinin mereka kalau lo pantas buat anaknya. Aku terdiam memikirkan ucapan Siska. Apa benar semua belum terlambat? Ya, mungkin semua belum terlambat, dan sepertinya titah dari sang raja belum turun. Karena kalau titah itu sudah turun bisa dipastikan semua orang akan mendengar tentang pertuangan sang pangeran dengan sang putri. Jadi apa sebaiknya aku maju saja? Dan mendobrak semua aturan yang kubuat sendiri, kemudian bersiap patah hati? Apa sekarang waktunya aku mempersiapkan imun patah hati saja?